Jadi ya terpaksa cuma pakai 20 kandi. Ya alhamdulillah lah. Ya kalau tidak pakai infus ya otomatis capek lah. Kalau virus termasuk kebal lah. Dengan angin seperti ini aja masih bisa seperti ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultani. Baik sahabat tani, pada video kali ini saya akan merekomendasikan salah satu varietas yang wajib sahabat tani coba. Karena pada lahan ini walaupun ditanam pada dataran rendah dan dekat dengan pesisir, akan tetapi untuk serangan virusnya cukuplah minim. Dan dengan awal olah dasar yang bisa dikatakan cukup minim, akan tetapi untuk produktivitas dan juga pertumbuhan tanamannya masih cukuplah maksimal. Varietas apa? Selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang bersama dengan petani pemilik lahan di sini yang saya katakan cukuplah istimewa karena walaupun ditanam pada daerah dataran pesisir dan anginnya sangat kencang seperti ini, akan tetapi untuk produktivitas buahnya masih cukup istimewa. Sebelumnya Pak, bisa perkenalkan pada sahabat tani? Perkenalkan, nama saya Sabar. Saya dari Desa Pasaranom, Kecamatan Grebek, Kabupaten Purworejo. Baik sahabat tani, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sabar dari Purworejo ya Pak. Iya. Saat ini sedang menanam cabai merah apa ini Pak? Rektor 09. Rektor 09. Sudah usia berapa cabainya nih Pak? Kalau nggak salah ini udah 72. 72 hari, masih lebat seperti ini. Untuk panenan keberapa ini Pak? Ini petikan keempat, Mas. Yang pertama itu 28 kilo, yang kedua 36, yang ketiga itu 46, dan yang ini yang terakhir ini belum tahu. Ya paling 70-an. Ini kan saya lihat buahnya masih maksimal Pak. Tadi Iya. Sebelumnya sempat cerita bahwa tanaman di sini tuh untuk awal olah dasarnya itu agak telat. Itu ceritanya bagaimana Pak? Ya begini Mas, awalnya kan saya nggak pengen tanam, tapi karena ada bibit, ya gimana caranya saya bisa tanam. Jadi ya terpaksa cuma pakai 20 kandi. Ya alhamdulillah lah bisa seperti ini. Berarti ini termasuk untuk awalnya sangat minim berarti ya Iya, Pak? minim Dibanding sekali. dengan sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya Bapak menanam pada tanah di sini menggunakan berapa pupuknya Pak? Kalau biasanya saya itu pakai 8 kol, minim 8 kol. 8 kol, tetapi fakta nanam cabai ini hanya berapa? Hanya 20 karung. 20 karung dari beberapa kol tadi, berarti kan ya agak banyak juga ya Pak Iya, kaceknya iya. ya Pak. Akan tetapi bagaimana ini Pak, yang dirasakan cabainya di sini masih puas ataukah tidak puas? Ya kalau saya sih puas. Saya pengen coba lagi dengan pupuk yang lebih. Berarti walaupun dengan perawatan ataupun pupuk dasar yang minim masih tetap puas, akan tetapi masih ingin mencoba dengan pupuk yang biasanya ya Pak. Iya, Biar yang bisa biasanya. mendapatkan hasil yang lebih daripada ini, begitu berarti ceritanya iya. Pak. Kalau setelah awal dasaran seperti itu, perawatan yang dilakukan apa aja Pak? Kok saya lihat-lihat masih tetap bagus dan juga banyak buahnya ini Pak. Yang penting pemupukan sambungan itu 3 hari rutin, 3 hari sekali rutin. Berarti pupuk susulannya 3 hari sekali terus berarti ya Pak? Rutin. Menggunakan apa aja kok beritahu Pak? Kalau saya cuma pakai NPK Mas. NPK saja berarti? NPK 16. Dari awal sampai panen ini hanya pakai NPK gitu ya Pak? Nah, iya. Tapi dengan interval 3 hari sekali 3 hari terus sekali. gitu. Berarti termasuk maksimal untuk pupuk susulannya gitu Pak? Iya. Di sini kan saya lihat juga tanahnya bisa dikatakan kering ya Pak? Iya, kering. Untuk pemberian air susulannya apakah dikocor juga atau tidak Pak? Kalau saya pakai lewat infus ini Mas. Oh infus ini gitu Pak? Iya. Berarti 3 hari sekali. 3 hari sekali pasti dikocor air, Kocor beri air. Berarti memang untuk airnya di sini juga bisa saya katakan cukup terjaga ya Pak orang. Iya. Untuk pemberian airnya juga secara rutin diberikan melalui infus ini ya Pak. Iya. Emang kalau misalnya tidak menggunakan infus ini bagaimana Pak? Ya kalau tidak pakai infus ya otomatis capek lah. Betul sampai. Pindah-pindah peralon gitu. Berarti memang salah satu bisa menjadi referensi nih ya Pak untuk sahabat tani biar untuk tenaganya bisa diminimalkan gitu ya Pak. Iya, bisa bekerja lainnya lah. Bisa bekerja lainnya dengan walaupun dengan tambah modal sedikit, akan tetapi tenaga yang dikeluarkan bisa berguna untuk yang lainnya berarti ya Pak. Bisa nyiram, bisa nyemprot. Wah, nyemprot berarti jos pokoknya. Jos. Lalu kayak saya juga lihat di sini kan kayaknya untuk hama dan juga
serangan penyakitnya sangat minim, Pak. Iya. Apakah juga dispray insek dan fungi, Pak, di sini, Pak? Kalau saya iya, perangkap juga iya. Kalau insek saya pakai kayak Demolis, kalau fungisida saya pakai Makoban. Kalau saya berselang 1 malam, Mas. Berserang 1 malam. Berarti ya hitungannya cukup padat juga ya, Pak, penyepraiannya. Iya. Berarti dengan walaupun saat awalnya kaget dengan adanya bibit, akan tetapi waktu setelah itu perawatannya dilakukan secara maksimal ya, Pak. Iya. Kocor susulannya dan juga penyepraian untuk insek dan fungi ini memang maksimal sekali. Jadinya bisa dilihat juga buahnya juga masih mantap seperti ini, walaupun dengan awal olah lahan yang bisa dikatakan kaget dengan pemberian awal dasar yang cukup minim dibanding dengan biasanya. Akan tetapi waktu selanjutnya perawatannya sangat maksimal seperti itu berarti ya, Pak. Iya, iya. Bisa menanam tanaman cabai rektor ini seperti bagaimana, Pak? Ini sebenarnya ada saudara yang pembibitannya tiba-tiba datang, ada bibit mau tanam cabai enggak? Lah saya belum bikin lahan, gimana ini? Ya udah bikin, ya itulah terpaksa saya bikin. Berarti Bang dikasih sama saudara gitu hitungannya, Pak. Saudara ada pembibitan langsung coba nanam aja gitu. Akan tapi bagaimana saat ini, Pak? Masih cukup puas walaupun disuruh saudara menanam ini, bagaimana sekarang hasilnya, Pak? Ya saya tetap senang dengan hasilnya, puas. Bibitnya juga berbobot lah. Berbobot nih. Untuk serangan virusnya itu bagaimana menurut Bapak, Pak? Kalau virus termasuk kebal lah. Dengan angin seperti ini aja masih bisa seperti ini, Mas. Berarti emang cabai merah keriting Vatas Rector ini sudah terbukti tahan virus ya, Pak. Berarti menjadi rekomendasi juga walaupun daerahnya sahabat tani di sana endemik terhadap virus kuning ataupun dataran rendah, bisa mencoba tanaman rektor ini berarti ya, Pak? Iya, bisa sekali. Dataran pesisir apapun bisa. Ini bibit yang paling jos. Wah, mantap tadi. Mungkin kalau ada kendala selama ini yang dirasakan waktu menanam cabai rektor ini, Pak? Ya kendalanya pertama kali lah pas cuacanya anginnya kencang itu pusing, daunnya pada keriting, tapi alhamdulillah dengannya saya rutin hampir setiap malam sih, Mas. Saya semprot pupuk daun, alhamdulillah bisa seperti ini. Dan sekarang mendapatkan hasilnya. Wah, berarti emang walaupun keadaannya di sini kan memang anginnya cukup kencang sekali, akan tetapi dengan perawatan yang maksimal juga bisa tetap panen dengan maksimal seperti ya, Pak. Berarti walaupun keadaan musim ataupun daerahnya cukup ekstrim, jika dirawat dengan maksimal tetap bisa panen berarti itu, Pak. Iya. Mungkin ada tips dari Pak Sabar untuk sahabat tani di luar sana yang ingin menanam tanaman cabai merah keriting walaupun di dataran rendah dan anginnya cukup kencang seperti ini, Pak? Ya mungkin tips saya sih yang penting rutin penyemprotan, pemupukan, insya Allah bisa panen. Berarti memang tips dari Pak Sabar ini memang sangat penting sekali sahabat tani, karena memang untuk bertani itu perawatan dan juga perlakuan ini memang salah satu yang pokok berarti, Pak. Memang harus. Ada masalah dengan pemasaran atau tidak, Pak, dengan cabai merah rektor ini, Pak? Alhamdulillah tidak. Di sini lancar. Pemasaran oke. Berarti termasuk sangat disukai oleh pasar, tidak ada masalah seperti itu ya, Pak? Tidak ada masalah. Berarti memang cabai merah keriting Vatas Rector ini dengan sudah tahan virus, pemasaran mudah, produktivitas tinggi, memang sangat rekomendasi bagi sahabat tani untuk tanam berarti ya, Pak? Iya. Mungkin terakhir, Pak, ada pesan bagi sahabat tani di luar sana? Buat sahabat tani yang di luar sana, jangan lupa tanam Rektor 09. Hasilnya memuaskan loh, bro. Ini aja cuaca nggak bersahabat bisa seperti ini, apalagi kalau cuaca bersahabat, mantap. Wah, ini berarti pesan terakhir dari Pak Sabar, karena emang cabai merah keriting Vatas Rector ini walaupun ditanam pada lahan yang bisa katakan musimnya cukup ekstrim, angin kencang, panas dan dataran cukup rendah daerah pesisir, akan tapi dengan perawatan maksimal buahnya masih tetap banyak enggak ya, Pak? Iya, masih bisa lebat dan banyak. Mungkin sekian, Pak, terima kasih atas ilmu-ilmunya, semoga bermanfaat bagi sahabat tani semua. Mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih, Pak Sabar. Terima kasih.